Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, kelas 10 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sekarang kita sampai ke pertemuan yang ke-10. Ya. Kita masuk di subbab yang ke-10, yaitu tata kelola pemerintahan dan partisipasi warga negara dalam sistem politik. Pembahasan yang pertama yaitu tata kelola pemerintahan. Sebelum kita masuk ke inti materi, apa sih yang dimaksud dengan tata pengelolaan pemerintah, atau in English, dalam bahasa Inggrisnya adalah good governance. Good governance itu merupakan bagian daripada paradigma baru yang berkembang terutama setelah krisis dan tuntutan reformasi. Kita masuk reformasi pada masa pemerintahan Pak SBY ya, dulu tahun 2004. Itu masa transisi dari Orde Lama, Orde Baru ya. Orde Baru itu kita zamannya Pak Harto. Kemudian diganti, beliau mundur, diganti dengan Pak Habibie, kemudian Megawati. Itu masa transisi. Kemudian masuk reformasi adalah di zamannya Pak SBY. Menuntut apa good governance itu? Menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan yang mampu bersaing dan menjawab tantangan persoalan bangsa ke depan. Jadi pimpinan itu harus paham ya tentang kepemimpinan nasional. Dalam hal ini maksudnya pimpinan negara ya, harus paham dan juga harus bisa menjawab tantangan persoalan bangsa. Kira-kira bangsa Indonesia ini tantangannya apa sih? Itu harus tahu minimal ya, tahu dulu minimal, setelah itu dijawab. Nah, ya contohnya ya tantangan di bangsa Indonesia ya mungkin agrarisnya, pertaniannya. Ya, negara agraris tapi konsumsi bahan pangan di dalam negeri itu selalu kurang, atau bagaimana ini persoalan para petani yang selalu merugi ketika panen raya tapi kok hasil panennya di harga rendah. Nah, itu kan kasihan. Atau tentang ketenaga kerjaan. Para karyawan itu bagaimana? Gaji masih di bawah UMR. Tidak ada kesejahteraan pekerja. Kemudian dari para di pendidikan, bagaimana menghasilkan pendidikan yang bagus. Belum lagi tentang para guru yang diupah dengan upah yang sedikit ya. Bahkan para gaji guru itu tidak lebih daripada gaji karyawan para buruh. Gaji karyawan para buruh itu UMR ya minimal, atau mendekati UMR. Tapi gaji guru mendekati UMR saja tidak gitu. Mungkin setengah UMR-nya. Kita tahu ya guru honorer di dalam negeri ini. Ngajar full 1 bulan gaji cuman 500.000. Padahal masuk setiap hari, Senin sampai Jumat. Dari jam 7 sampai jam 2 siang. Itu lagi kalau masih ada tambahan, dia masih lembur-lembur di rumah ya, malamnya masih lembur. Nah, inilah tantangan-tantangan bangsa. Itu seorang pemimpin diharapkan bisa melihat hal itu, bisa memahami dan juga memberi solusi. Ya, konsep good governance adalah menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Ditinjau dari fungsional pemerintah, ya, apakah pemerintah sudah berfungsi efektif dan efisien? Sudah apa belum pemerintah itu? Kemudian 3 pondasi yang membentuk pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah economic governance. Yaitu apa?
tentang masalah ekonomi ya, kesejahteraan dan kualitas hidup. Kemudian political, pembangunan keputusan untuk kebijakan. Nah, sebuah kebijakan itu kan sebelum dipublikasikan dia digodok dulu oleh lembaga legislatif. Dalam hal ini di Indonesia adalah DPR, MPR ya. Digodok dulu. Kemudian dipublikasikan ke masyarakat luas. Jadi harus bijak kebijakan itu. Jangan sampai kebijakan itu mencekik rakyat. Apalagi rakyat yang menengah ke bawah. Rakyat yang menengah ke bawah itu sudah susah, ditambah kebijakan yang bikin susah, tambah susah lagi hidupnya. Kemudian juga administratif. Administrasi harus tertata rapi ya, implementasi dari kebijakannya. Ya, ini gambar dari Istana Negara. Ini di Bogor, Istana Negara ya, yang sekarang dipakai oleh Pak Jokowi. Dan ini adalah Istana Negara dari Amerika, yaitu White House ya, Gedung Putih. Karakteristik dari good governance ya, ada partisipasi. Setiap warga mempunyai suara untuk membuat keputusan langsung maupun lewat institusi yang mewakili. Jadi setiap suara warga itu didengar, setiap aspirasi didengar. Kemudian aturan hukum, ya, adil tanpa perbedaan, terutama HAM. Hukum ini harus menyasar ke semua. Ya. Jika yang melanggar dari kalangan atas, para pejabat contohnya, kemudian para crazy rich itu ya, orang-orang yang berduit, ya harus tetap diputuskan sesuai hukum yang berlaku. Ini kan banyak kisah-kisahnya ya. Karena rakyat miskin, dia bukan cuman itu juga kesalahannya. Ngambil ayam ya, 2 ekor di tetangganya, dihukum 2 tahun. Nah, ini korupsi, merugikan negara sekian ratus triliun atau berapa triliun, dihukum hanya 2,5 tahun penjara. Contohnya siapa? Nah, baru kemarin itu korupsi dari Kementerian Menteri Sosial terkait bansos di masa pandemi ini. Sudah masa pandemi, paceklik kayak gini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan banyak yang nggak jalan. Dia pemangku jabatan seharusnya bisa meringankan beban dari para rakyatnya, lah kok malah dikorupsi dananya. Ya, kok malah dikorupsi. Cuman dituntut berapa? Nggak ada 5 tahun penjara. Nah, ini kan berarti peradilan apa ya ini? Ya, hukum di Indonesia itu mau nggak mau kalau dilihat dari faktanya begitu. Dan itulah hukum manusia, itu begitu, bisa dijual belikan. Ya, bisa dijual belikan. Kalau hukum Allah Subhanahu wa taala tentu saja enggak. Mencuri, seret, dan sudah masuk ketentuan dan masuk putusan hakim, ya, masuk putusan qadhi, potong tangan, ya udah potong. Ya, orang kalau milih suruh penjara apa potong tangan, mesti pada pengen milih penjara aja. Tapi dia nggak kehilangan tangan. Kalau kehilangan tangan kan jadi cacat. Ya mau ngapa-ngapain juga kehidupannya itu susah. Nah, itulah bedanya hukum yang Allah berikan dengan hukum yang manusia ciptakan sendiri. Dan adanya transparansi, ya, kebebasan informasi dan proses mudah diterima. Maksudnya apa itu transparansi? Ya, terlihat ya, transparan. Misalnya ada anggaran ini bisa diakses dengan mudah. Ya. Pembuatan ini bisa diakses dengan mudah. Responsif ya, maksudnya itu cepat tanggap. Kemudian konsensus orientasi, menjadi perantara kepentingan secara luas.
tidak memihak, efektif dan efisiensi. Ya, sesuai tupoksi dan juga sumber daya manusia yang ada. Ya. Jadi setiap pejabat negara itu sudah ada tupoksinya, sudah ada job desk-nya. Nah, mereka harus bekerja sesuai job desk tersebut, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, itu apa? Efektif. Kemudian akuntabilitas, membuat kebijakan bertanggung jawab secara publik. Ya, dipublikasikan, terutama masalah keuangan. Ya, karena duit pemerintah itu dari siapa? Dari pajak rakyat. Kita bayar pajak, itu duitnya diambil pemerintah. Nek kita tok, kita itu satu Indonesia 250. Pajak itu kan banyak, ada pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak-pajak sekarang kan banyak sekali ya. Sebenarnya itu hal yang apa ya, membebani rakyat ya. Dan ada pembahasan tersendiri pajak itu di dalam hukum Islam. Kan tetapi ya memang beginilah negara kita ini gitu ya. Ya, penghasilan terbesar dari pajak, bukan dari badan usaha milik negara BUMN. BUMN itu kalau kita tarik malah minus ya, bukan surplus. Jadi harus ditempel lagi pakai duit kita, duit rakyat. Kemudian strategic vision, pemimpinnya punya perspektif yang visioner. Memang jelas itu visioner. Saya pengen negara ini begini. Saya pengen nanti begini. Programnya ini. Nah, nomor 2 adalah partisipasi warga dalam pemerintahan. Ini pembahasan yang kedua ya. Partisipasi politik. Kita lihat di sini gambarnya. Ini sedang pemilu ya. Dan ini juga orang yang sudah ikut pemilihan ditandai dengan tinta di tangan, di jari. Ciri masyarakat politik, adanya pendidikan politik bagi warga, adanya kesadaran politik bagi warga. Warga itu sadar dan juga belajar tentang politik. Walaupun politik itu penuh dengan intrik ya, tapi kita di dalam disiplin ilmu Islam diniyah itu juga ada yang namanya siasah syar'i. Ya, bagaimana politik itu di dalam di dalam Islam, dibahas di kitab-kitab fikih. Ya, namun itu pembahasan yang akhir ya. Awal itu adalah sebelum kita masuk ke bab-bab yang seperti itu, politik itu kan bab berat. Kita harus punya basic dulu. Makanya di kitab fikih itu kenapa kitab Thaharah selalu ada di depan? Karena basicnya kita itu harus ada dulu. Kita harus perbaiki dulu wudu, Thaharah kita bersuci bagaimana. Kemudian fawaidnya kita bersuci itu untuk apa? Sebelum masuk ke siasah. Maka jadinya orang yang tidak belajar runtut itu cenderung nanti ketika dia sudah menguasai ilmu yang di atasnya, dia tidak proporsional nanti. Kenapa orang banyak korupsi padahal pertama dia sendiri udah kaya, kenapa harus korupsi? Kedua, dia tuh berpendidikan gitu. Kuliah S1, S2 bahkan sampai doktoral, bahkan sampai mempunyai gelar profesor. Yaitu disebabkan itu tadi tidak runtut, mereka tidak belajar secara bagus. Kita juga harus melek politik dalam arti ya melek aja lah, cukup melek, nggak usah memperdalam. Adanya budaya politik yang berkembang,
seperti pemilu dan lain-lain. Cara sosialisasi politik di masyarakat sesuai aturan dan norma. Ya, orang sosialisasi terkait politik ya harus sesuai norma masyarakat. Jangan mentang-mentang ada duit di masyarakat sak-sae. Contohnya apa? Seperti sosialisasi dulu, kemudian ngasih uang ya. Apa namanya itu? Salam tempel ya. Oh nanti ini ya nyoblos saya ya begini. Terus pas mau pamit salaman ada amplop yang nyelip di pas salaman. Itu namanya uang sogok, salam tempel. Nggak boleh, itu haram, berdosa. Yang menerima maupun yang ngasih. Nah, adanya peran aktif warga, adanya sifat loyal warga, dan berkembang dan tumbuhnya masyarakat madani. Nah, ini contoh di gambarnya. Stop politik uang, jangan ambil uangnya. Ya. Kemudian yang di bawah ini, golput adalah pilihan. Ya. Golput adalah golongan putih. Golongan putih itu maksudnya dia tidak memilih. Kalau ada pemilu dia nggak mau milih. Contoh partisipasi warga di sekolah ya, misalnya ada pemilihan ketua kelas, pembuatan anggaran dasar organisasi. Kita kalau mau berorganisasi ya, baik di putra maupun di putri kan ada ini ekstrakurikuler. Itu kan ada rincian anggarannya. Kemudian kalau kita ikut dalam organisasi misalnya OSMA atau yang lain, kita disuruh untuk apa? Membuat anggaran ketika ada kegiatan. Ada forum diskusi dan musyawarah sekolah juga ada ya. Diskusi antar wali ya, wali siswa, wali murid, wali santri dengan pihak sekolah, itu kan ada. Kemudian di masyarakat contohnya adalah forum warga, pemilihan RT, ya, rapat-rapat RT, kemudian pembuatan peraturan dan juga anggaran RT. Jadi tugasnya adalah tugas kognitif halaman 41 dan 43, silahkan dikerjakan. Ya, semoga bermanfaat. Kita sampai sini dulu. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.